Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry teman-teman, udah telat upload kurang lebih 1 hari kemarin ya. Sebenarnya kan gue udah stok lama ke video karena gue beberapa hari kemarin tuh gue fokusnya ke bug bounty. Jadinya ya gue abaikan dulu konten ini soalnya. Karena memang kan kesalahan bug bounty itu biasanya di back end. Makanya gue kenapa belajar back end terutama Golang, at least setidaknya gue tahu alur data flow dari handler ke repository kayak gimana, sebagainya gitu. Karena memang kalau ngelihat dari beberapa sistem apalagi perusahaan yang besar itu kan saking kompleks dan juga rumitnya pengelolaan database, service dan sebagainya, saya bilang cukup agak gimana gitu ya gua lihatnya. Kadang ada parameter yang seharusnya nggak ditambah tapi ditambah juga sehingga dia membuat bug, dan alhamdulillah kalau lebih kemarin ada ya 3 laporan tapi 2 laporan duplikat, satu lagi gue belum diproses gitu ya. Sangat disayangkan sekali gitu ya. Aduh, kita pindah biar lebih kelihatan lebih ganteng anjay, gue lagi laki soalnya. Oke, setelah kita lihat udah dapetin membership, kemudian user courses, user progress dan sebagainya. Membership price, kemudian transaction. Oke, kemarin tuh kita udah buat membership services sama user courses yang nanti buat update. Oke, kalau kita cek lagi ada membership dia update, kemudian courses di services kita kemarin tambah di get sub course. Oke, update sub course. Oke, yang berarti makanya gue tuh kadang-kadang kalau bikin kayak gini kayak berantakan otak gue. Apalagi yang gue belum 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 bikin not listnya gitu ya. Oke, berarti ini transaksi kan belum. Oke, kita kasih komen dulu. Oke, akan kemudian user progress, subcourse, membership price. Oke, kita akan membuat endpoint subcourse terlebih dahulu. User progresses. Oke. Karena dia masih cakupannya itu dengan kita perlu memilih domain dari domain ini sendiri karena ini masih berkaitan dengan users. Alangkah baiknya kita pun masih menggunakan domain dari user sendiri gitu ya. Tapi ya mohon maaf, ini masih pendapat pribadi karena ya jujur gue secara pribadi gue belum apa namanya tuh belum pernah kerja, belum pernah ya istilahnya ada leader yang ngasih tahu gue bahwasanya lo tuh harus kayak gini gitu ya. Istilahnya gue belum tahu gitu. Oke, berarti yang pertama kita perlu implementasi dari subcourse, user progress, user progress, kemudian ada ID integer, user ID integer, kemudian course ID integer, sub course ID integer. Oke. Kemudian is complete full, kemudian created at time updated at time. Oke, kalau udah buat dari entity yang berarti kita perlu buat di repository. Oke. Create user progress di progress user progresses, kemarinnya adalah user progresses dan juga error. Oke. Setelah ini kita akan buat di sini function
repository error repository repository yang berada di sini. Error.db.create, masukin inputnya dari data progress. Kemudian .error. If error, return user progress kosong, dan juga error new error to input database, dan return progress dan juga new. Setelah kita buat di sini, errors should not in with punctuation, berarti ini hapus. Error string should not end with punctuation or new lines. Ya. Error. Itu belum gua save ya, sebenarnya bisa aja sih error create progress. Kemudian kita akan masuk ke service. Di sini maka dia akan create user progress. Yang berarti di sini input create progress input, kemudian user progress dan juga error. Di sini kita buat implementasi di input. Kalau kita lihat ya di sini kan sebenarnya user progress ya. Setelah gua cek lagi, dia nggak akan pakai parameter dari sini, kita pakai langsung. Di situ ada ID, ada user ID, course ID, subcourse ID, dan juga is complete. Created at, kita lihat user ID, course ID, kita masukin di sini. Yang berarti nanti kita akan panggil service subcourse ID. Jadi kita butuh yang namanya nanti ya, berarti kita akan pakai 1, 2, kemudian ini itu dia bakal berbentuk array. Kemudian nanti is length complete false, kita akan set false dulu aja, create data sebagai. Ya. Berarti kita cuma butuhin di sini user ID, course ID, dan juga udah cukup aja course user ID, course ID, dan juga
Kalau di sini dipanggil courses nggak sih? Ya, oke, kita masukin aja di sini berarti integer. Oke, kita ini dulu aja ya, kita simpan dulu karena ini ada error apa? Ya ada 3 spesies, oke, karena kan tidak belum sesuai ya. Services implementasi dari create user profile. Oh iya, berarti kita butuh yang namanya subcourse ID. Subcourse ID. Subcourse ID. Oke. Kenapa gaya penulisannya kayak ID-nya gede sebagainya? Sebenarnya untuk versi Golang lebih prefer ke camel case ya daripada snake case. Karena snake case menurut gue sendiri Golang kayak gak enak gitu. Karena kan dia lebih enaknya kayak gini, ada camel case-nya. Oke, maka kita akan buat implementasi di sini. Oke, function as service. Harus errornya udah hilang. Minggu. Lihat. Oke, terus kita save. Cek lagi. Oke, kita inginnya itu, oke, kita punyanya 2 tapi inginnya 3 course ID sama sub course ID. Oke, terus error hilang. Yuk, tinggal kita mapping ke sini ya. Berarti nanti di sini nanti di sini kita butuh yang namanya looping. That's right. Oke. Gua agak sedikit. Oke, berarti kan nanti dia bakal panggil subcourse-nya ketika ada endpoint itu ketika dia sudah beli atau sudah beli purchase, misalkan dia pengen namanya tuh ya, gue masih agak sedikit error. Oke, kita buat aja di sini dulu user progress user progress, kemudian ada sub user ID course ID sub course ID. Oke. Kemudian is complete false, kita setting karena dia kan baru create. Kemudian created at time.now, updated at time.now. Oke. Kemudian user progress error is not a repository dot create user progress if error return progress dan juga return error user progresses dan error service
to save the progress. Oke, ada teman-teman, gua agak sedikit bingung kenapa, bukan sedikit bingung ya, karena memang masih dalam tahap gambaran juga, dan gua juga masih dalam menganalisa, yang berarti kan berarti kalau dia beli course-nya itu ID-nya satu, berarti ada course-nya banyak, yang otomatis kita butuh yang namanya looping nantinya ya kan. Nah, course ini kan bakal beda-beda ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan itu ya, yang berarti di sini kita bakalan looping ya, looping si ininya, si penyimpanan si subcourse-nya. Oke, gak apa-apa. Berarti di sini catatan dulu, sudo create a solution to solve a problem when so when save lots of user progresses. Ya, kenapa di sini kan berarti dia butuh looping.